Oke guys, siapkah kamu tenggelam dalam kisah penuh imajinasi? Mari kita mulai perjalanannya, hanya di novel channel cerita dimulai dari sini. Raja Iblis Darah berdiri diam di dalam pagoda kristal besar saat dia menyipitkan matanya. Namun, tidak banyak perubahan pada ekspresinya. Siluet Mu Chen muncul dan dia melihat Raja Iblis Darah tanpa ekspresi juga. Saya tidak pernah berharap bahwa Anda bahkan bisa menahan petir darah mendalam dari raja ini. Raja Iblis Darah acuh tak acuh tersenyum pada Mu Chen, tampaknya sedikit terkejut. Siapapun di bawah alam penguasa surgawi akan menjadi abu di bawah serangannya, jadi dia tidak pernah berharap bahwa Mu Chen bisa selamat darinya. Mata Raja Iblis Darah melirik Mu Chen dengan cahaya merah berkedip di matanya seolah-olah dia bisa melihat melalui tubuh yang terakhir. Tapi sesaat kemudian, dia merasakan sesuatu dan senyum yang tidak biasa muncul di wajahnya. Jadi petir darah mendalamku sama sekali tidak efektif. Mu Chen menyipitkan matanya dan tak berdaya mengangkat bahunya, cahaya spiritual melonjak di tubuhnya dan dua cahaya samar-samar muncul seolah-olah mereka ingin meninggalkan tubuhnya. Keduanya secara alami adalah klonnya, dan karena dia baru saja menguasai 3 alam kombinasi, itu belum sempurna, menambah fakta bahwa dia baru saja menderita petir darah mendalam sebelumnya. Fusinya mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Menurut situasi ini, dia tidak akan bisa mempertahankan 3 alam kombinasi lebih lama lagi. Saat mereka meninggalkan tubuhnya, kekuatan bertarungnya akan turun drastis. Pada saat itu, akan terlalu optimis baginya untuk menghadapi Raja Iblis Darah. Raja Iblis Darah juga tahu tentang ini, jadi dia menarik dadanya dan menatap Mu Chen dengan ejekan. Dia ingin melihat bagaimana yang terakhir akan melakukan perjuangan terakhirnya. Seorang raja, benar-benar merepotkan, merasakan tatapan mengejek dari Raja Iblis Darah. Mu Chen menghela nafas. Dia telah menghadapi cukup banyak musuh yang kuat dalam beberapa tahun terakhir, tapi dia tidak pernah mengalami ditempatkan di tempat di mana dia bahkan tidak bisa menang dalam pertempuran. Namun, dia tidak tahu bahwa alam berdaulat bumi dan alam berdaulat surgawi memiliki celah yang bisa dibayangkan untuk memulai. Jika dia menyebarkan berita tentang bagaimana dia bertarung dengan seorang raja ke dunia 1000 besar, itu pasti akan menyebabkan keributan besar. Lagi pula, dalam situasi normal, bahkan penguasa bumi sempurna yang menghadapi penguasa surgawi hanya bisa mati. Tapi Mu Chen mampu bertarung dengan seorang raja sampai saat ini. Dan ini adalah sesuatu yang pada dasarnya tidak mungkin. Mu Chen mengangkat kepalanya dan menatap Raja Iblis Darah. Karena itu masalahnya. Maka saya hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menjebak orang ini sebelum klon saya meninggalkan tubuh saya. Tanpa ragu-ragu, tangannya tiba-tiba bergabung untuk membentuk segel. Pagoda kristal besar mulai bergetar dan 8 diagram iblis ganas muncul, memancarkan aura tak menyenangkan di dalam pagoda. Melihat 8 diagram iblis, wajah Raja Iblis Darah akhirnya berubah. Dia bisa merasakan tekanan samar. Diagram ini sebenarnya disempurnakan dengan raja sebagai bahan. Mata Raja Iblis Darah menyipit. Dia bisa merasakan dari aura iblis yang tersisa dari diagram itu bahwa ini adalah raja yang jauh lebih kuat darinya ketika mereka masih hidup. Sementara Raja Iblis Darah terkejut, Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan melambaikan tangannya. Arus deras mengalir keluar dan menutupi pagoda. Kali ini, Mu Chen praktis mengeluarkan semua cairan spiritual berdaulat yang dia miliki. Total 50 juta tetes cairan spiritual berdaulat. Saat sovereign spiritual liquid berubah menjadi arus, 8 diagram iblis dengan rakus membuka mulut mereka dan mulai melahap arus itu. Saat mereka melahap arus, 8 diagram iblis perlahan terbentang dari dinding sebelum akhirnya terlepas. Mereka seperti 8 dewa iblis yang berdiri di dalam pagoda kristal dan memancarkan kekuatan ganas yang tak tertandingi. Dengan satu kehendak Mu Chen, 8 diagram iblis terbang keluar dan menyerang Raja Iblis Darah. Raja Iblis Darah menyipitkan matanya sebelum melangkah maju dan muncul di depan salah satu diagram iblis lalu melemparkan telapak tangan keluar. Energi spiritual yang menakutkan mendatangkan malapetaka saat tubuh Raja Iblis Darah bergetar. Sementara diagram iblis terlempar ke belakang dan terbanting ke dinding, menciptakan lubang yang dalam di dinding. Namun, 7 diagram iblis lainnya terbang dan mengelilingi Raja Iblis Darah sebelum meluncurkan serangan mereka. Saat kedua belah pihak bertarung, Raja Iblis Darah tidak takut.
bahkan ketika menghadapi situasi ini, dan terus-menerus mengirim diagram iblis terbang kembali. Meskipun dalam keadaan ini, mereka harus bisa menghadapi penguasa surgawi, itu masih belum cukup. Tatapan Mu Chen berkedip di adegan ini, menurut spekulasinya, mencoba memulihkan diagram iblis ke kekuatan alam penguasa surgawi membutuhkan setidaknya 400 juta minus 500 juta tetes cairan spiritual berdaulat. Selanjutnya, dia masih harus berada di alam penguasa surgawi, atau dia tidak akan bisa mengendalikan mereka. Tapi itu tidak akan menjadi masalah untuk sementara menahan Raja Iblis Darah. Tangan Mu Chen tiba-tiba bergabung dan 8 diagram iblis tiba-tiba mundur sebelum cahaya hitam terbentang dari telapak tangan mereka. Hanya dalam beberapa saat, itu telah membentuk penghalang yang memenjarakan Raja Iblis Darah. Setiap kepalan dari Raja Iblis Darah akan menyebabkan penghalang itu bergetar, dan dilihat dari penampilannya, itu tidak akan bertahan lama. Mu Chen melambaikan tangannya dan cahaya mengkristal yang kuat meledak dari pagoda sebelum jatuh ke penghalang. Cahaya mengkristal dengan cepat menyebar dan rune terukir ke penghalang. Saat rune itu terbentuk, penghalang yang bergetar perlahan-lahan menjadi stabil, dan tidak peduli bagaimana Raja Iblis Darah menyerang, dia tidak bisa mengguncangnya. Mu Chen merasa lega pada adegan ini, tetapi dia tahu bahwa itu hanya untuk saat ini. Meskipun dia bisa meminjam kekuatan dari 8 diagram iblis dan kekuatan penyegelan pagodanya, itu tidak bisa bertahan lama, dan Raja Iblis Darah masih akan dibebaskan, cepat atau lambat. Pada saat itu, pagoda 8 divisi pasti akan rusak, dan dia tidak akan bisa menggunakannya untuk saat ini. Dan dalam hal ini, dia juga akan kehilangan kartu truf yang kuat saat menghadapi Raja Iblis Darah. Raja Iblis Darah juga tahu bahwa Mu Chen sedang melakukan perjuangan terakhirnya, jadi dia melihat yang terakhir dengan ejekan di matanya. Berhentilah berjuang dan biarkan raja ini melahapmu. Mungkin kematian yang lebih mudah bagimu, suaranya terdengar dingin. Mu Chen tersenyum, lalu tidak memperhatikan yang terakhir sebelum siluetnya bergerak dan menghilang dari pagoda. Siluet Mu Chen muncul di luar Blood Demon Mountain. Ketika warga melihat pemandangan ini, kegembiraan muncul di wajah mereka. Mereka berpikir bahwa Mu Chen telah memperoleh kemenangan. Tapi sebelum mereka bisa bersorak, Mu Chen melambaikan tangannya dan hati semua orang bergetar dan mereka menutup mulut mereka. Bai Susu datang ke Mu Chen dan dia dengan hati-hati melirik pagoda sebelum dia dengan gugup bertanya, "Tuan, di mana Raja Iblis Darah?" Setelah ragu-ragu sebentar, Mu Chen menjawab, "Saya telah menjebaknya untuk sementara, tapi ada batasnya. Saat dia keluar, saya tidak akan bisa lagi menghalangi dia." Ketika Bai Susu mendengar itu, wajahnya menjadi pucat dan kilau di matanya telah berkurang, tampak menyedihkan. Setelah menggigit bibirnya sejenak, dia berkata, "Tuhan, jika tidak ada yang dapat engkau lakukan, maka pergilah dengan cepat." Dia tahu bahwa bahkan jika Mu Chen tidak bisa mengalahkan Raja Iblis Darah, melarikan diri seharusnya tidak menjadi masalah baginya. Mu Chen tidak menanggapinya tetapi mengerutkan alisnya. Dia masih memiliki jimat batu yang diberikan oleh Martial Ancestor kepadanya, dan jika dia benar-benar mencapai momen penting itu, dia hanya bisa menghancurkan jimat itu. Namun, dia tidak yakin bahwa dia bisa memanggil leluhur bela diri di pesawat bawah. Dengan demikian, dia hanya bisa menyimpannya sebagai upaya terakhir. Saat ini, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk berurusan dengan Raja Iblis Darah. Setelah keheningan singkat, matanya menyipit. Dia sepertinya mengingat sesuatu. Dengan ragu-ragu, dia mengulurkan tangannya dan cahaya putih berkedip di atasnya. Mutiara spiritual naga putih kemudian muncul di tangannya. Menjentikkan jarinya, mutiara spiritual naga putih perlahan bangkit di hadapannya. Saat ini, dia hanya bisa mencoba memanggil kehendak penguasa naga putih. Karena, kesempatan, itu adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh yang terakhir. Jika dia benar-benar berhasil menemukan jalannya ke alam penguasa surgawi karena itu dan menyelesaikan terobosannya, maka dia akan mampu menghadapi Raja Iblis Darah. Namun, mutiara spiritual naga putih melayang di hadapannya tanpa gerakan apapun. Melihat ini, ada kilatan kekecewaan di matanya. Mendesah dalam hatinya, dia melambaikan tangannya. Tepat ketika dia hendak mengingat mutiara spiritual naga putih, Mu Chen bisa merasakan bahwa mutiara itu tiba-tiba bergetar pada saat ini. Seberkas cahaya putih terbang keluar dan sosok tua berangsur-angsur terkondensasi di atas mutiara.
Cahaya menyebar dari mutiara spiritual naga putih sebelum secara bertahap mengambil bentuk siluet tua. Siluet itu mengenakan jubah putih, dia perlahan membuka matanya. Matanya bingung pada awalnya, tetapi setelah melihat gunung setan darah yang besar, tubuhnya bergetar karena kegembiraan di matanya. Gunung naga suci, dia bergumam, lalu pada saat berikutnya, matanya berkedip saat dia berbalik untuk melihat Mu Chen. Naga putih senior, sudah lama sekali, Mu Chen tersenyum. Ini kamu, naga putih sovereign memandang Mu Chen dengan ekspresi tertegun sebelum dia dengan cepat mengingat bahwa ketika dia bertemu Mu Chen sebelumnya, yang terakhir bahkan belum berada di sovereign realm. Tapi sekarang, bahkan dia tidak bisa melihat melalui budidaya Mu Chen. Naga putih senior, apakah kamu masih ingat apa yang kamu minta dariku? Mu Chen tersenyum sambil menangkupkan tinjunya. Naga putih sovereign tiba-tiba mengerti dan matanya bergetar di tempat yang familiar ini. Ini adalah kampung halamanku. Di mana klan Vian? Dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan wajahnya berubah. Semua Raja Iblis Darah di dunia ini telah terhapus olehku, jawab Mu Chen. Ketika White Dragon Sovereign mendengar itu, dia terkejut ketika dia menatap Mu Chen dengan tidak percaya di matanya karena dia tahu bahwa Blood Demon King itu setara dengan Perfected Earth Sovereigns di Great Thousand World. Mereka adalah eksistensi yang bahkan dia tidak bisa hadapi, bahkan ketika dia masih hidup. Tapi pemuda ini telah membantai mereka semua. Naga putih leluhur, apa yang dewa katakan tidak salah. Raja Iblis Darah telah terbunuh, sementara White Dragon Sovereign terkejut. Suara yang jelas terdengar dan siluet lain gemetar karena emosi. Naga putih sovereign berbalik dan melihat Bai Susu menatapnya dengan air mata dan emosi di wajahnya. Kamu, naga putih sovereign sebentar menatap Bai Susu sebelum dia berseru, kamu pewaris White Dragon Bloodline saya. Keturunanmu, Bai Susu, menyapa leluhur, Bai Susu berlutut. White Dragon Sovereign memandangnya dan tersenyum pahit. Saya tidak pernah berharap bahwa keturunan saya bahkan akan melebihi kita. Aku juga tidak berguna, karena aku tidak bisa melindungi dunia ini. Dia secara alami dapat mengatakan bahwa Bai Susu jauh lebih kuat darinya ketika dia masih hidup. Bai Susu segera menjawab, leluhur, senior sekte yang mengorbankan hidup mereka untuk mencapai ini, para leluhur dengan susah payah mencari bantuan meskipun begitu jauh, dan itulah sebabnya dewa turun untuk menyelamatkan kita. White Dragon Sovereign tercengang sebelum tatapannya ditolak, jadi sepertinya mereka telah menempuh jalan terakhir, tapi ini juga membutuhkan seseorang yang cocok, dan kamu luar biasa karena kamu telah berhasil mencapainya. Mu Chen tersenyum, sekarang bukan waktunya untuk mengenang, naga putih senior, meskipun Raja Naga Darah telah disingkirkan olehku, ada masalah yang lebih besar sekarang. Dia menunjuk ke arah pagoda. Raja Iblis Darah itu telah menciptakan Raja Iblis Darah sebelum kematian mereka, dan itu adalah raja yang sebanding dengan penguasa surgawi. Ketika dia selesai berbicara, wajah White Dragon Sovereign tertutupi oleh keterkejutan, karena dia telah berkultivasi di dunia 1000 besar, dia secara alami tahu betapa mengerikannya penguasa surgawi. Siapa yang menyangka bahwa klan Vian Darah akan menciptakan seorang raja di dunia mereka setelah sekian lama? Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Mungkinkah surga benar-benar ingin memusnahkan duniaku? Wajah White Dragon Sovereign tertekan. Itu akan tergantung pada kesempatan yang kamu janjikan padaku saat itu, Mu Chen tersenyum. White Dragon Sovereign tertegun sebentar sebelum matanya menyala dan menatap Mu Chen dengan kaget. Kamu sudah berada di jalan menuju alam penguasa surgawi? Saat ini aku sedang mencarinya dengan susah payah. Mu Chen menganggukkan kepalanya saat dia melihat White Dragon Sovereign dengan matanya yang menyala-nyala. Aku ingin tahu apakah senior punya panduan? Dia telah datang sejauh ini dan melakukan begitu banyak untuk kesempatan yang telah dijanjikan oleh penguasa naga putih kepadanya. Dia ingin mencoba dan melihat apakah dia bisa menemukan jalannya ke alam penguasa surgawi di sini. Tatapan White Dragon Sovereign berkedip saat dia merenung sebentar, lalu berkata, karena itu masalahnya, maka kita mungkin punya kesempatan. Setelah itu, dia melanjutkan, saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengar tentang leluhur bela diri? Mu Chen mengangguk, aku bahkan pernah bertemu dengan leluhur bela diri senior sekali. Ketika penguasa naga putih mendengar itu, dia terkejut. Bagaimanapun,
leluhur bela diri adalah eksistensi puncak di dunia seribu besar. Belum lagi orang-orang biasa, bahkan penguasa surgawi biasa tidak bisa melihatnya. Sepertinya pengalaman Mu Chen saat ini telah berkembang. Lalu apakah kamu tahu bahwa alam bawah tempat leluhur bela diri berasal mirip dengan milikku? Dunianya mengalami invasi dari klan Vian, dan dia bahkan membalikkan keadaan, membantai seluruh klan Vian. Saat dia berbicara, dia menghela nafas. Memang hanya seorang jenius berbakat seperti Martial Ancestor yang bisa menciptakan legenda. Mu Chen mengangguk, semua orang tahu tentang legenda dunia seribu besar. Tapi aku khawatir kamu tidak tahu bahwa alasan mengapa leluhur bela diri mampu mengalahkan raja adalah karena satu hal. Penguasa naga putih tersenyum sebelum melanjutkan, benda itu disebut janin planet dalam hal ini, dunia. Yang disebut, planetary fetus dapat dianggap sebagai roh pesawat. Ini adalah inti dari seluruh pesawat ini, tetapi tidak memiliki kesadaran. Jadi jika Anda bisa mengendalikannya, maka Anda akan bisa memanfaatkan kekuatan pesawat ini. Tetapi tidak semua alam bawah memiliki janin planet karena membutuhkan banyak faktor untuk membentuknya. White Dragon Sovereign menunjuk ke dunia ini saat dia mengatakan kata demi kata, dan di dunia ini, ada planetary fetus. Dan mengandalkan itu, penguasa naga putih memandang Mu Chen sambil melanjutkan, kamu akan dapat menembus belenggu dan melangkah ke alam penguasa surgawi. Hati Mu Chen bergetar dengan api yang berkobar di matanya, dia telah menebak dengan benar, datang ke dunia ini benar-benar dapat membantunya mencari kesempatan untuk menerobos ke alam penguasa surgawi. Tetapi secara umum, janin planet hanya dapat dirasakan oleh makhluk hidup di dunia ini, dan leluhur bela diri juga merasakannya saat itu untuk menaklukkan janin planet dan mengalahkan raja. Saat dia berbicara, dia berbalik untuk melihat bayi susu dengan kasihan. Tapi sangat disayangkan tidak satu pun dari kita saat itu yang memiliki sosok seperti Martial Ancestor. Meskipun susu telah mencapai alam itu, sangat disayangkan bahwa sebagian besar kekuatannya bersifat eksternal, jadi dia tidak dapat merasakan bahwa planetary fetus, dan bahkan jika dia bisa, tidak mungkin dia dapat memperbaiki dan menaklukkannya. Ketika dia mendengar itu, alis Mu Chen berkerut, dia bukan makhluk hidup di dunia ini. Haha, tidak perlu khawatir, karena lelaki tua ini telah berjanji padamu. Aku secara alami akan memiliki metode. White Dragon Sovereign terkekeh sebelum melanjutkan, jika makhluk hidup di dunia ini semua berharap bersama, mereka dapat menggunakan kekuatan keinginan untuk membantumu merasakan planetary fetus. Semua bentuk kehidupan, Mu Chen jatuh ke dalam pikiran. Hati manusia adalah yang paling sulit untuk dipahami, dan tidak mungkin untuk mencapai ini secara normal, tapi dunia ini berada di bawah ancaman klan Vian, dan semua orang menderita. Jadi jika ada harapan, saya yakin tidak ada yang akan menyerah, kata penguasa naga putih. Ketika Mu Chen mendengar itu, tatapannya berkedip dan dia membungkuk ke arah penguasa naga putih. Jika itu bisa dilakukan, saya akan melindungi perdamaian dunia ini. Jika dia bisa melangkah ke alam penguasa surgawi, maka dia tidak perlu takut pada Raja Iblis Darah, dan akan mudah baginya untuk menaklukkan yang terakhir. Selanjutnya, tidak perlu baginya untuk berjuang seperti leluhur bela diri. Itu tidak berarti bahwa dia lebih kuat dari Martial Ancestor, tapi yang terakhir berada di lower plane saat itu, jadi kemampuannya terbatas. Tidak hanya Mu Chen dari dunia seribu besar, dia juga memiliki dua kemampuan surgawi yang tak tertandingi. Jadi jika dia melangkah ke alam penguasa surgawi, dia dapat dengan mudah berurusan dengan siapapun di level yang sama. Karena itu masalahnya, maka orang tua ini akan berterima kasih kepada Yang Mulia Mu di masa depan atas perlindungannya, kata penguasa naga putih dengan hormat. Jika Mu Chen bisa melangkah ke alam penguasa surgawi, maka dia akan berada di peringkat teratas dunia seribu besar dan dapat dianggap sebagai Yang Mulia atau Master Dao. Dia tidak melanjutkan berbicara, tetapi duduk dengan mata tertutup. Saat matanya tertutup, fluktuasi tiba-tiba menyebar. Dalam beberapa tarikan napas, itu telah menyelimuti seluruh daratan di alam bawah. Pada saat yang sama, bayi susu dan penduduk semua menerima wawasan. Jadi, mereka semua duduk. Saat mereka duduk, cahaya keluar dari alis mereka dan melayang ke arah Mu Chen, yang kemudian membiarkan cahaya itu jatuh ke tubuhnya. Saat lebih banyak cahaya terbang, itu langsung menutupi seluruh langit dan bumi dalam cahaya aneh sebelum menyebar menjadi kepompong yang menyelimuti siluet Mu Chen.
Di bawah cahaya, Mu Chen juga perlahan menutup matanya. Saat cahaya berkumpul dan menyelimuti Mu Chen, sebuah surat wasiat melonjak ke langit sehingga dia menutup matanya di bawah perlindungan cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan menyerbu ke dalam kehampaan. Tidak tahu berapa lama, kehendak Mu Chen tiba-tiba membuka matanya dan melihat dirinya di dunia alam semesta primal. Tempat ini tampaknya menjadi awal dunia. Melihat alam semesta primal, Mu Chen perlahan menyebarkan keinginannya untuk merasakan roh pesawat yang tersembunyi. Dia tidak mendapat jawaban, tetapi ketika cahaya di sekitarnya semakin kuat, dia akhirnya merasakan fluktuasi aneh yang berasal dari kekacauan utama. Kekacauan utama tampaknya mengandung kehidupan tanpa akhir dengan vitalitas yang membuat Mu Chen terkejut. Energi ini sangat murni dan kuno, seolah-olah dilahirkan dengan pesawat ini. Mu Chen melihat kekacauan utama yang tampak seperti lautan dan dia bisa merasakan fluktuasi besar, yang seharusnya adalah roh pesawat. Lautan kekacauan utama tiba-tiba berdesir dengan percikan yang bergema, ada pusaran besar di tengah dan ribuan kaki kekacauan primal perlahan naik. Bola ini tampak seperti jantung yang sedikit berdenyut, dan seiring dengan setiap denyutnya, seluruh pesawat akan bergetar bersamanya. Ketika bernafas, sepertinya ada badai yang berkumpul dengan air pasang yang surut. Ini adalah roh pesawat. Mu Chen melihat bola ini. Meskipun dia tidak bisa merasakan kesadaran apapun, dia bisa merasakan spiritualitas di dalamnya. Mu Chen tiba-tiba menyipitkan matanya dan melihat jejak darah di bola yang tampak seperti serangga yang tidak selaras dengan bola. Ini karena invasi klan Blood Fiend dan karena mereka telah membantai makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, jadi roh pesawat juga terpengaruh. Tatapan Mu Chen melintas saat dia mengetahuinya. Tapi situasi ini membuatnya lebih bersukacita, karena roh pesawat telah merasakan ancaman dari klan Blood Fiend, jadi, itu harus membantunya. Dengan pemikiran ini, kehendak Mu Chen perlahan mendekat. Roh pesawat, aku bisa membantumu mengusir klan Blood Fiend, tapi aku membutuhkan kekuatanmu sekarang. Mu Chen tidak menyembunyikan, tetapi mengungkapkan tujuannya. Dia tahu bahwa meskipun roh pesawat ini tidak memiliki kesadaran, ia memiliki spiritualitas, dan ia dapat menilai kerusakan apapun yang terjadi pada pesawat. Cahaya kekacauan utama sedikit bergetar, tetapi tidak bergerak. Mu Chen tahu bahwa itu karena dia bukan seseorang dari pesawat, jadi roh pesawat juga dalam konflik. Jika bayi susu ada di sini, maka roh itu akan membantu yang terakhir sekarang. Namun, dia tidak terburu-buru dan dengan sungguh-sungguh berkata, Raja Iblis Darah sangat kuat, dan jika dia membebaskan diri, aku tidak akan bisa melawannya. Saat itu, saya hanya bisa memilih untuk melindungi diri dan meninggalkan pesawat ini. Pesawat ini juga akan mengalami invasi dari klan Blood Fiend dengan semua makhluk hidup di mangsa. Pada saat itu, bahkan jika kamu adalah roh pesawat, kamu juga tidak akan bisa lolos dari invasi Raja Iblis Darah dan disempurnakan. Kata-kata Mu Chen brutal. Roh pesawat juga telah terinfeksi dan berdenyut keras, tetapi pada akhirnya tidak maju selangkah. Tatapan Mu Chen menjentikkan, dia tahu itu tidak cukup. Jika dia memurnikan roh pesawat ini, maka dia akan setara dengan penguasa rencana ini dan menentukan hidup dan mati semua makhluk hidup hanya dengan sebuah pikiran. Sebagai pelindung, roh pesawat jelas tidak mau percaya pada orang luar. Dengan demikian, Mu Chen mengambil langkah maju. Jika saya penguasa pesawat ini, saya bersumpah akan menjaga kedamaian pesawat ini. Selama aku masih hidup, tidak ada klan iblis yang akan melangkah ke dunia ini. Suaranya kuat dan bergema untuk waktu yang lama. Dia bersumpah dalam hatinya, meskipun orang lain tidak bisa merasakannya. Roh pesawat lahir dari langit dan bumi, jadi pasti bisa merasakannya. Jika hatinya tidak tulus, maka itu tidak akan bisa lepas dari indera roh pesawat juga. Jadi, tidak lama setelah Mu Chen membuat janjinya, roh pesawat meledak dengan segudang cahaya kekacauan utama bersama dengan catatan surgawi. Ketika Mu Chen melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat. Dia tahu bahwa roh pesawat telah kebobolan. Dengan demikian, tubuhnya di luar Blood Demon Mountain juga menghilang dengan satu pemikiran dan muncul di sini. Kehendak Mu Chen kembali ke tubuhnya dan dia melihat bola kekacauan utama sebelum dia melewati penghalang dan mendarat di bola itu. Dia duduk dan menutup matanya lalu perlahan memasuki ranah kekacauan utama. Waktu melambat di sini, dan kebetulan dia punya waktu untuk menerobos ke alam penguasa surgawi.
Ketika tubuhnya memasuki bola, tubuh Mu Chen bergetar, dan dia bisa merasakan energi primal chaos yang tak terbatas datang dari segala arah saat mengalir ke dalam hatinya. Energi kekacauan primal berasal dari asal-usul pesawat bawah, itu tak terbatas dan megah, dan bahkan di dunia 1000 besar, itu bisa dianggap sebagai energi tingkat atas, tapi itu hanya bisa ditemukan di tempat di mana roh pesawat itu lahir. Merasakan energi yang tak terbatas, Mu Chen segera mengedarkan teknik kultivasinya dan tubuhnya bergetar, itu mirip dengan mulut lapar karena melahap energi itu. Hanya dalam 10 napas aneh, Mu Chen merasa seolah-olah dia telah melahap beberapa miliar tetes sovereign spiritual liquid. Hatinya langsung bergetar, dia tidak pernah menyangka bahwa roh pesawat akan begitu murni dan tak terbatas. Ini benar-benar layak menjadi entitas spiritual yang lahir antara langit dan bumi. Saat pikirannya beredar, dia menenangkan hatinya dan tenggelam dalam kultivasi. Mu Chen juga tidak cemas dalam primal chaos dan membiarkan primal chaos energi mengalir tanpa henti ke dalam tubuhnya. Itu juga dalam keadaan ini, dan selama 10 tahun yang aneh, sosoknya mirip dengan batu besar tanpa bergerak, bahkan napasnya sedikit meredup. Waktu telah melambat dalam kekacauan utama, dan hanya energi kekacauan primal yang tanpa henti mengalir ke kepala Mu Chen. Keadaan ini berlangsung lama sebelum perubahan tiba-tiba muncul. Tubuh Mu Chen bergetar, dan pada saat berikutnya, matanya perlahan terbuka. Ketika matanya terbuka, cahaya keluar dari matanya yang sangat menyilaukan. Itu kemudian melesat ke dalam kekacauan utama dan menghilang. Mu Chen perlahan mengepalkan tinjunya dan merasakan energi spiritual yang tak terbatas di tubuhnya. Tubuhnya bergetar ringan, seolah-olah ada gemuruh guntur yang tak terhitung jumlahnya bergema. Radians meledak dari tubuh Mu Chen, kemudian tubuh Mu Chen mulai membengkak. Hanya dalam beberapa saat, Mu Chen tingginya 1000 kaki sebelum dia duduk dalam kekacauan utama. Tubuhnya memancarkan cahaya suci yang tampak seperti matahari yang memancarkan kilau dalam kekacauan utama. Melihat tubuhnya sendiri, Mu Chen bisa merasakan setiap inci tubuh dan darahnya mengandung energi spiritual yang tak terbatas. Energi spiritual ini telah memenuhi tubuhnya. Itu sangat banyak sehingga dia tidak bisa menahannya lagi. Rasanya seperti sebuah danau sedang diisi sampai batasnya, dan lebih banyak lagi akan menyebabkan danau itu bocor. Pada saat ini, dia telah mencapai batas di bawah alam penguasa surgawi. Menurut perkiraannya, jika dia menghadapi para ahli yang telah melakukan kontak dengan alam penguasa surgawi sekarang, dia dapat dengan mudah membantai mereka dengan telapak tangan. Mencapai sejauh ini, dia juga bisa merasakan keberadaan penghalang yang menahan langkahnya. Sepertinya itu penghalang alam surgawi sovereign sekarang. Wajah Mu Chen jatuh ke dalam perenungan. Sekarang dia telah mencapai batasnya. Ada lagi yang bisa menghancurkan penghalang, tetapi ada juga kemungkinan dia akan mati, dan penghalang ini benar-benar menakutkan. Tatapan Mu Chen berkedip sebelum berubah tajam. Jalur kultivasi dipenuhi dengan cobaan. Untuk memulai, dan jika dia ingin mencapai puncak, dia harus memiliki keberanian. Hari ini adalah kesempatannya, dan jika dia melewatinya, dia tidak tahu kapan dia akan mendapatkan kesempatan lagi. Wajah Mu Chen berubah tegas tanpa ragu-ragu dan takut. Mengangkat kepalanya, dia melihat ke dalam kehampaan dan berkata, "Tolong bantu saya dalam memecahkan penghalang surgawi." Kekacauan primal sebentar tetap diam sebelum primal chaos sphere bangkit dan langsung menyusut, lalu berubah menjadi seberkas cahaya yang dibebankan ke kepala Mu Chen. Mengambil napas dalam-dalam, Mu Chen menutup matanya. Berhasil atau gagal, itu semua tergantung pada ini. Ketika sinar primal chaos ditembakkan ke dahi Mu Chen, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan pori-pori di sekujur tubuhnya memancarkan cahaya yang mengandung energi spiritual yang sangat kuat. Saat meninggalkan tubuhnya, itu akan berubah menjadi hujan yang menyebar di daerah ini. Itu karena energi spiritual dalam tubuh Mu Chen telah mencapai batas, dan dia tidak bisa menahannya lagi. Dengan demikian, tubuhnya telah memilih perlindungan diri dan membiarkan energi spiritual meninggalkan tubuhnya. Tapi itu mirip dengan sebutir biji-bijian di lautan dari kekuatan besar yang dibawa kepadanya oleh roh pesawat. Dengan demikian, retakan mulai muncul di tubuh Mu Chen, dan hanya dalam 10 napas aneh, permukaan tubuhnya seluruhnya tertutup retakan. Terlihat sangat mengerikan. Namun, Mu Chen tetap tenang, karena dia tahu bahwa tubuhnya telah mencapai batas. Karena batasnya telah tercapai,
maka hancurkan. Tanpa kehancuran, tidak akan ada penciptaan. Tempa, tubuh penguasa surgawi saya. Dia bergumam dengan resolusi di matanya, tidak ada keraguan bahwa bahaya ini akan membawanya. Pada saat berikutnya, tangannya bergabung bersama dan dia tidak lagi menekan energi spiritual yang meledak di tubuhnya, membiarkannya mendatangkan malapetaka. Cahaya meledak dari celah-celah di tubuh Mu Chen dan mulai mengembang. Sesaat kemudian, ledakan besar terjadi. Tubuh Mu Chen meledak, tapi tidak ada cipratan darah, itu telah berubah menjadi debu, dengan setiap bintik berkedip dengan cahaya mengkristal yang diam-diam melayang. Tiba-tiba, badai berkumpul dan menarik bintik-bintik cahaya sebelum menggabungkannya menjadi satu. Seiring waktu berlalu, siluet secara bertahap terbentuk, seolah-olah dia sedang mencoba untuk mereformasi tubuhnya. Tapi tiba-tiba, suara gemuruh yang tidak normal terdengar yang menyebabkan siluet yang sedang mengalami reformasi berfluktuasi. Meskipun tubuhnya telah hancur, roh Mu Chen masih ada, dan dia juga merasakan fluktuasi ini, yang membuat hatinya bergetar, dan dia mendongak. Primal Chaos mulai berfluktuasi dan awan hitam deras melonjak dengan cahaya hitam berkelap-kelip di dalamnya. Dia tidak tahu apa yang sedang diseduh di dalamnya, tetapi itu terus-menerus menyerap energi Primal Chaos dan menjadi semakin misterius. Melihat awan hitam, ketakutan muncul di dalam hati Mu Chen sebelum suara serius bergema dari hatinya pada saat yang sama. Ini adalah kesengsaraan sovereign surgawi. Dalam legenda, seseorang akan menghadapi kesengsaraan yang dikenal sebagai kesengsaraan penguasa surgawi saat menerobos penghalang surgawi. Kesengsaraan ini begitu kuat sehingga bahkan penguasa surgawi akan takut akan hal itu. Sekarang ini merepotkan. Mu Chen menghela nafas. Kesengsaraan penguasa surgawi tampaknya telah menyerap energi kekacauan primal, dan kekuatannya menjadi lebih menakutkan. Saat ini adalah momen penting baginya untuk mereformasi tubuhnya. Jika diganggu, maka dia mungkin kehilangan kesempatan ini, jadi tidak ada yang bisa terjadi sekarang. Sementara Mu Chen fokus, awan hitam melonjak di langit dan arus hitam turun dari langit, menghancurkan ruang menjadi fragmen di jalurnya. Mu Chen menyipitkan matanya dan tubuhnya yang sedang bereformasi meledak dengan cahaya keemasan keunguan sebelum tubuh emas abadi dipanggil. Ketika tangannya bergabung bersama, 300 Divine Immortal Rune naik ke langit dan berubah menjadi dinding di atas langit. Air hitam jatuh di dinding, menyebabkan yang terakhir bergetar. Setiap tetes air hitam mirip dengan gunung. Ini seperti segudang kaki gunung runtuh, menampilkan kekuatan yang luar biasa. Retakan mulai muncul di dinding, tetapi untungnya dinding itu tidak pecah. Itu telah berlangsung sampai Blackwater menghilang. Sungguh kesengsaraan penguasa surgawi yang hebat, hati Mu Chen tidak bisa menahan gemetar. Ini baru permulaan, namun, pertahanan yang dia bentuk dengan 300 Divine Immortal Rune hampir hancur. Lalu, seberapa menakutkan pada akhirnya. Mu Chen merasa takut di dalam hatinya dan tidak berani lalai. Dia segera mengedarkan tubuh emas abadi dan membentuk rune abadi surgawi yang tak terhitung jumlahnya untuk melengkapi dinding. Awan hitam bergulung sekali lagi, dan pada saat berikutnya, suhu antara langit dan bumi tiba-tiba melonjak saat komet turun. Komet itu berwarna hitam, dan meskipun terlihat lemah, Mu Chen tidak berani meremehkannya. Dinding keunguan emas terpancar dengan cahaya keemasan. Saat komet turun, komet itu menabrak dinding. Tapi yang mengejutkan, tidak ada keributan besar yang terjadi. Mu Chen bisa melihat bahwa komet itu mirip dengan racun korosif yang dengan cepat merusak dinding emas keunguan. Ketika Mu Chen melihat adegan ini, dia langsung mengendalikan dan membuang tembok itu. Sesaat kemudian, dinding itu terkorosi menjadi lava cair oleh komet. Sebelum Mu Chen bisa mendesah sekuat tenaga, awan hitam mulai bergulir. Tapi kali ini, meteorit hitam turun dari langit dengan momentum besar. Melihat meteorit hitam, Mu Chen tahu bahwa dia tidak bisa membiarkannya terus menghasilkan kekuatan. Dengan kemauan, cahaya terpancar dari tubuh emas abadi dan rune keabadian surgawi terbentuk menjadi tombak emas. Tubuh emas abadi mengacungkan tangannya dan tombak itu melesat keluar, menghantam meteorit hitam itu dan bergetar sebelum menjadi abu. Tapi setelah itu, tombak terus melambung ke langit. Meskipun mereka dihancurkan setiap saat, mereka tidak dapat memperlambat meteorit hitam itu. Mu Chen mengedarkan tubuh emas abadi sekali lagi dan rune keabadian surgawi melonjak ke langit, membentuk jaring besar.
Meteorit hitam itu turun, menghancurkan jala. Tetapi ketika semua jaring itu dibubarkan, meteorit hitam itu menyusut setengahnya. Tubuh emas abadi membubung ke langit dan memancarkan cahaya keemasan di tinjunya, lalu menusuk ke arah meteorit hitam itu. Gelombang kejut yang menghancurkan bumi meledak dan meteorit hitam itu hancur. Tetapi pada saat yang sama, tubuh emas abadi terhempas dengan retakan di tubuhnya. Ketika meteorit hitam dihancurkan, awan hitam di langit tetap diam. Hati Mu Chen telah tegang, dia tahu bahwa setelah diseduh begitu lama, serangan itu akan lebih menakutkan. Sambaran petir hitam tiba-tiba merobek cakrawala saat mereka turun. Setiap baut berisi kekuatan destruktif dan tampak sangat menakutkan. Ketika Mu Chen melihat adegannya, wajahnya berubah dan dia berteriak tanpa ragu-ragu. Tubuh emas abadi memancarkan cahaya dan teratai emas besar muncul, melindunginya. Baut petir terus turun dan menabrak teratai emas, tetapi setiap baut akan menyebabkan teratai bergetar dan kelopaknya akan pecah. Serangan ganas ini berlanjut, tampak seperti badai tak berujung di langit. Bahkan jika Mu Chen telah menggunakan pertahanan terkuatnya, teratai masih tampak seperti perahu kecil di tengah badai, tampak diambang kehancuran setiap saat. Suara guntur gemuruh terus bergema di langit. Dia tidak tahu berapa banyak waktu yang telah berlalu saat dia fokus memperbaiki Immortal Lotus. Tapi dia masih tidak bisa mempertahankannya lama, Lotus abadi masih mencapai batasnya dan meledak. Ketika teratai hancur, beberapa baut hitam turun ke tubuh emas abadi, menciptakan retakan di atasnya. Tapi untungnya, petir juga telah habis dan Mu Chen berhasil bertahan melalui kesengsaraan lain. Ketika kilat menghilang, bahkan Mu Chen tidak bisa menahan napas dingin. Kesengsaraan penguasa surgawi terlalu menakutkan, tidak heran ada begitu sedikit penguasa surgawi di dunia. Hanya kesengsaraan saja yang bisa menghentikan banyak orang untuk membuat kemajuan. Kesengsaraan penguasa surgawi secara umum ada 4, jadi seharusnya sudah berakhir sekarang, kan? Mu Chen bergumam di dalam hatinya. Jika beberapa lagi datang padanya, belum lagi dia. Tetapi bahkan alam penguasa surgawi yang asli tidak akan bisa menerimanya. Tetapi ketika dia selesai, dia bisa merasakan keributan yang datang dari awan hitam dan dia mengangkat kepalanya. Dia kemudian melihat bahwa awan hitam menyusut menuju suatu arah. Beberapa napas kemudian, mereka menghilang dan digantikan dengan lubang hitam. Lubang hitam dengan lembut melayang di langit sebelum turun ke arah Mu Chen. Persetan, kenapa ada yang kelima? Ketika lubang hitam turun, itu mengangkat gelombang di hati Mu Chen. Dia bisa merasakan gelombang energi yang luar biasa yang terkandung di dalamnya. Kekuatan itu praktis lebih menakutkan daripada kekuatan penuh Raja Iblis Darah. Hati Mu Chen bergetar. Meskipun kesengsaraan penguasa surgawi jarang melebihi 4, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi orang yang malang itu. Lebih jauh lagi, lubang hitam itu tampaknya telah terbentuk setelah menyerap terlalu banyak energi primal chaos. Sekarang, ini benar-benar merepotkan. Terima kasih telah menonton.